Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Prediksi Penjualan dan Klasifikasi Loyalitas Outlet berdasarkan resensi frekuensi monetary menggunakan Random Forest di PT Rinjani Pharma. Dengan saya Muhammad Rifai Ageng Pambudi dengan NIM L01230988 Program Studi Informatika. Di sini, latar belakang PT Rinjani Pharma adalah distributor farmasi yang mendistribusikan obat dan alat kesehatan ke berbagai outlet mitra dalam skema business to business atau bisa disingkat dengan B2B. Variasi permintaan antar outlet menimbulkan risiko overstock, stock out, dan hilangnya peluang penjualan. Berbagai penelitian menunjukkan Random Forest mampu memberikan hasil yang baik dalam prediksi penjualan, namun mayoritas penelitian tersebut dilakukan pada konteks B2C atau bisa disebut dengan business to customer atau menggunakan dengan dataset publik dan belum menyentuh distributor farmasi B2B. Selain prediksi penjualan, loyalitas outlet menjadi aspek penting karena keberlangsungan bisnis distributor bergantung pada outlet yang membeli secara berulang. Pendekatan RFM yang umumnya digunakan untuk mengukur loyalitas biasanya dikombinasikan dengan klasterisasi unsupervised seperti Cummins, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan belum mampu memprediksi loyalitas pada periode mendatang. Penelitian ini mengusulkan Random Forest Regressor dengan fitur engineering temporal untuk prediksi penjualan, serta 3 Random Forest Regressor untuk prediksi skor RFM yang dipetakan menjadi tier loyalitas dengan LSTM sebagai pembanding untuk prediksi penjualan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model Random Forest Regressor berbasis fitur engineering temporal untuk memprediksi volume penjualan outlet pada PT Rinjani Pharma. Yang kedua, bagaimana perbandingan performa antara Random Forest dan Long Short Term Memory atau disingkat dengan LSTM dalam memprediksi volume penjualan outlet pada PT Rinjani Pharma. Yang terakhir, bagaimana menyusun analisis RFM untuk mengklasifikasikan loyalitas outlet pada mitra PT Rinjani Pharma ke dalam beberapa kategori champion, loyal, potential loyal, at risk, dan loss. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini ada satu batasan masalah, yaitu objek penelitian terbatas pada PT Rinjani Pharma dengan data historis penjualan dan transaksi outlet. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan RF regressor berbasis fitur engineering temporal untuk prediksi volume penjualan. Yang kedua, membandingkan performa Random Forest dengan LSTM untuk konteks farmasi B2B. Yang terakhir, mengimplementasikan analisis RFM untuk klasifikasi loyalitas outlet ke 5 tier. Di manfaat penelitian, bagi PT Rinjani Pharma akan mendapatkan pengambilan keputusan untuk stok dan juga strategi pemasaran untuk mempengaruhi penjualan ke depannya. Bagi keilmuan, integrasi RF regressor, RFM, dan fitur engineering temporal di konteks farmasi B2B. Bagi peneliti selanjutnya, referensi metodologis untuk sektor lain. Yang selanjutnya, loyalitas outlet dan RFM. Loyalitas outlet diukur melalui analisis resensi, frekuensi, dan monetary seberapa sering, dan seberapa besar nilai transaksi outlet. Ketiga dimensi ini dikonversi menjadi skor 1-5 dan digabungkan menjadi segmen loyalitas, yaitu champion, loyal, potential loyal, at risk, dan loss. Masing-masing dengan strategi penanganan yang berbeda. Contoh di sini semisal pada segmen champion, karakteristik RFM di sini jika skor R tinggi, F tinggi, dan M tinggi, maka bisa dikategorikan maka outlet itu adalah champion, semisal R5 atau F5, M5 karena skornya sempurna 5 maka dikategorikan dengan champion.
Dan untuk deskripsi dan strateginya adalah outlet paling aktif dan bernilai tinggi. Prioritas utama layanan dan pertahankan hubungan. Untuk contoh selanjutnya seperti di bawahnya seperti loyal, F dan M tinggi, maka F dan M tinggi dan R sedang, maka semisal skor F dan M 5 dan skor R 4 atau 3, maka bisa dikategorikan sebagai loyal dengan deskripsi outlet loyal dengan frekuensi dan nilai transaksi tinggi. Maka strateginya memberikan program reward. Begitu juga dengan segmen selanjutnya sampai segmen loss. Yang selanjutnya adalah random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning yang membangun banyak decision tree dari subset data hasil bootstrap, sampling, dan subset fitur acak pada tiap node. Untuk tugas regresi, prediksi akhir diperoleh dari rata-rata keluaran seluruh pohon sehingga model lebih stabil dan tahan terhadap overfitting dibanding satu pohon tunggal. Optimasi dilakukan 2 tahap. Yang pertama menggunakan randomized search CV untuk eksplorasi awal dan dilanjutkan dengan grid search CV untuk penyempurnaan. Nah, di slide selanjutnya tentang LSTM sebagai pembanding. LSTM merupakan pengembangan dari RNN yang dirancang untuk data deret waktu, mengatasi vanishing gradient melalui cell state dan 3 get, yaitu get for get input, dan juga get output. Dalam penelitian ini, LSTM digunakan sebagai pembanding random forest pada pipeline pertama, yaitu prediksi penjualan. Karena keras tidak kompatibel langsung dengan pipeline scikit-learn, optimasi hyperparameter LSTM dilakukan melalui manual grid search. Proses ini dikombinasikan dengan early stopping untuk menghentikan pelatihan begitu performa pada data validasi berhenti membaik. Penelitian random forest untuk prediksi penjualan umumnya dilakukan pada konteks business to customer, tanpa melakukan fitur engineering temporal yang lengkap maupun variabel lokasi. Sementara itu, analisis RFM pada konteks B2B masih didominasi pendekatan deskriptif dan klasterisasi unsupervised. Penelitian yang secara simultan menggabungkan prediksi penjualan dan klasifikasi loyalitas outlet pada distributor farmasi B2B dengan LSTM sebagai pembanding masih sangat terbatas. Nah, di slide ini menampilkan kerangka pemikiran penelitian saya yang menggambarkan alur logis dari identifikasi masalah bisnis hingga keluaran akhir bagi PT Rinjani Pharma. Nah, di permasalahan bisnis yang menjadi titik tolak ada 2. Yang pertama ada variasi permintaan antar outlet yang menimbulkan resiko overstock dan stock out, serta belum ada sistem pengelompokan loyalitas outlet berbasis data. Dari sini, penelitian saya bercabang menjadi 2 pipeline yang berjalan paralel dan independen. Di pipeline pertama, di sisi kiri, di sebelah kiri, ini berfokus pada prediksi penjualan. Berawal dari data transaksi stories, dilakukan fitur engineering temporal berupa fitur lag bulan 1, bulan ketiga, dan bulan ke-12, serta rolling statistik fitur waktu dan variabel kontekstual tingkat kota. Fitur ini kemudian dimodelkan menggunakan 2 pendekatan paralel, random forest regressor yang dioptimalkan melalui randomized search CV, dilanjutkan grid search CV, dan LSTM sebagai model pembanding. Keduanya dievaluasi dengan metrik yang sama, yaitu MAE, RMSE, dan R-square. Ditambahkan dengan analisis fitur impotence untuk menentukan model terbaik secara adil. Nah, selanjutnya di pipeline kedua, di sisi sebelah kanan di sini, ini berfokus pada prediksi loyalitas outlet. Data transaksi historis diolah melalui fitur engineering RFM, mencakup fitur lag skor RFM pada bulan ke-1, bulan ke-3, dan bulan ke-6, dan juga fitur lainnya seperti faktor musiman, variabel kontekstual tingkat kota. Nah, selanjutnya, fitur ini menjadi input bagi ketiga random forest regressor terpisah masing-masing untuk memprediksi satu dimensi skor, untuk memprediksi model R untuk memprediksi resensi, model F untuk memprediksi frekuensi, model M untuk memprediksi monetary.
Dari ketiga skor ini kemudian dipetakan menjadi 5 tier loyalitas, yaitu champion, loyal, potential loyal, at risk, dan juga loss. Melalui rule based mapping. Karena pemetaan ini karena karena pemetaan ini deterministik, evaluasi difokuskan pada akurasi prediksi skor itu sendiri menggunakan MAE dan RMSE. Dilanjutkan validasi proyeksi loyalitas untuk bulan mendatang. Pada akhirnya, kedua pipeline ini akan bertemu kembali di bagian bawah, yaitu rekomendasi strategi bagi PT Rinjani Farma tentang prediksi volume penjualan per outlet, proyeksi pergeseran tier loyalitas, serta fitur maintenance sebagai dasar rekomendasi manajemen, misalnya untuk menentukan prioritas layanan atau interferensi pada outlet yang berisiko menurun. Dengan kerangka ini, penelitian saya menghasilkan dua luaran yang saling melengkapi, yaitu prediksi penjualan untuk perencanaan stok dan proyeksi loyalitas untuk strategi retensi. Keduanya dibangun melalui pendekatan random forest dengan menggunakan fitur engineering dan disesuaikan untuk masing-masing konteks. Nah, di metodologi saya menggunakan Cross Industry Standard Process for Data Mining atau bisa disingkat dengan CRISP Data Mining. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja CRISP Data Mining yang terdiri dari 6 tahap, yaitu Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan interpretasi hasil. Nah, di slide ini menjelaskan tentang data preparation, yaitu proses mengolah data transaksi mentah menjadi bentuk yang siap dipakai untuk modeling. Nah, di step pertama yaitu untuk cleaning data, yaitu untuk menghapus nilai yang hilang atau bisa disebut juga dengan nol. Yang kedua ada menghilangkan data duplikat, menghilangkan data outlier pada kolom kuantitas dan nilai transaksi, supaya data yang masuk ke model tidak terdistorsi oleh anomali. Yang kedua, data transaksi diagregasi ke tingkat bulanan per outlet. Karena unit analisis dalam penelitian ini adalah penjualan loyalitas outlet per bulan, dari data bulanan ini dilakukan fitur engineering temporal, yaitu membentuk fitur lag pada bulan ke-1, bulan ke-3, dan bulan ke-12. Serta membentuk rolling statistik berupa min, standar deviasi, dan juga nilai maksimum. Serta fitur waktu seperti bulan dan kuartal untuk menangkap pola jangka pendek, tahunan, dan musiman. Untuk selanjutnya, di step ketiga adalah untuk perhitungan variabel lokasi berupa jarak outlet ke pusat kota, menggunakan longitudinal dan juga latitude untuk tiap outlet diperoleh melalui geocoding manual menggunakan Google Maps. Kemudian jaraknya akan dihitung menggunakan formula Haversine yang mengukur jarak terpendek antar dua titik koordinat di permukaan bumi. Di step terakhir, yaitu perhitungan RFM, data transaksi akan digabung per outlet untuk menghitung resensi, frekuensi, dan monetary yang kemudian dikonversi menjadi skor pada skala 1-5 dan akan dipetakan menjadi label tier loyalitas. Skor dan label inilah yang akan nantinya menjadi target bagi model prediksi skor RFM pada tahap modeling. Di slide modeling ini, sesuai dengan gambar kerangka pemikiran di slide sebelumnya, Random Forest akan menggunakan randomizer CV dan dilanjutkan dengan grid search CV dan akan dibandingkan dengan LSTM menggunakan manual grid search dengan early stopping. Nah, di pipeline kedua akan menggunakan 3 random forest regressor terpisah untuk memprediksi skor R, F, dan M dengan menggunakan rule based mapping untuk kelima tier, yaitu loyal, champion, potential loyal, at risk, dan juga loss. Nah, di selanjutnya adalah evaluasi model. Seluruh model dievaluasi menggunakan metrik regresi yang sama, MAE, RMSE, dan R-square pada pipeline penjualan. Metrik ini digunakan untuk membandingkan performa random forest dan LSTM secara adil. Pada pipeline loyalitas, metrik yang sama digunakan untuk menilai akurasi tiga random forest regressor dalam memprediksi skor R, F, dan M. Karena pemetaan skor RFM ke label tier bersifat deterministik, ketepatan segmen loyalitas sepenuhnya bergabung pada akurasi prediksi skor tersebut.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.